Pernah nggak kalian kepikiran gimana caranya hacker bisa masuk ke server perusahaan? Atau file yang tadinya dikira sudah benar-benar dihapus bisa dikembalikan atau dibangkitkan kembali? Nah, di dunia digital forensik nggak ada rahasia yang benar-benar aman. Kali ini kita akan lihat gimana prosesnya dan kalian bakal lihat kalau seorang investigator digital forensik itu keren banget. Udah siap masuk ke dunia yang penuh misteri ini? Let's go! Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel di Forensik. Di tempat ini kita bakal kupas tuntas semua yang berbau digital forensik dan cyber security. Mulai dari yang sederhana sampai yang mungkin bikin otak kita tuh ngerasa kayak lagi main escape room di dunia maya. Jadi buat teman-teman siap-siap ya, karena di video ini kita bakal membahas apa sih sebenarnya digital forensik itu. Nah, coba bayangin gini deh teman-teman. Di era yang serba digital sekarang, kalau ada yang ngelakuin kejahatan, jejaknya tuh nggak cuma di dunia nyata aja. Misalnya kayak cap jempol di pintu atau jejak sendal dia di teras kita. Sekarang jejak digital juga nggak kalah penting. Misalnya kayak riwayat chatting, file yang dihapus, atau IP address yang nyasar. Semua itu bisa jadi bukti. Nah, disinilah ilmu digital forensik itu berperan. Jadi sederhananya gini, digital forensik itu adalah cabang ilmu yang fokus pada gimana cara kita bisa ngumpulin, menganalisis, dan menyajikan bukti digital dari perangkat elektronik. Misalnya nih, komputer, ponsel, jaringan, bahkan data di cloud. Singkatnya, ini udah kayak detektif yang lagi kerja di dunia maya, nyari bukti untuk investigasi insiden cyber. Ya, hampir mirip-mirip sama Sherlock Holmes lah, cuman bedanya kan Sherlock Holmes itu kalau di filmnya pakai kaca pembesar. Sedangkan seorang investigator digital forensik menggunakan laptop pada umumnya atau alat-alat yang canggih. Misalnya ada kasus peretasan akun media sosial. Nah, tugas seorang ahli digital forensik atau investigator itu bisa melacak siapa pelakunya, gimana cara mereka masuk, dan apa motif di balik serangan tersebut. Dan tentu aja semua itu dilakukan dengan metodologi khusus yang pastinya memenuhi standar hukum. Jadi kalau kasusnya sampai ke pengadilan, bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Tapi teman-teman, digital forensik itu bukan cuma sekedar ngintip-ngintip isi laptop orang ya. Ini bukan kayak drama Korea yang penuh plot twist. Kalau ada file yang dihapus, kita pakai teknik khusus untuk ngidupin file itu lagi. Bukan pakai mantra kayak di film Harry Potter, tapi pakai ilmu atau metodologi yang udah terbukti valid. Canggih kan? Teman-teman coba bayangin situasi ini. Ada perusahaan besar yang tiba-tiba semua datanya itu dikunci gara-gara kena ransomware atau akun bank seseorang itu dibobol, duitnya hilang, dan cuma ada jejak IP address yang mencurigakan. Dalam situasi kayak gini, digital forensik itu bukan cuma jadi penting teman-teman, tapi bisa dibilang jadi penyelamat lah. Tujuan utamanya ada 4 nih, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, digital forensik itu tujuannya untuk mengungkap fakta. Tugasnya menjawab pertanyaan krusial kayak apa yang terjadi, terus siapa pelakunya, dan bagaimana cara pelaku melakukannya. Misalnya nih, ada kasus phishing deh. Dengan analisis digital forensik, kita bisa tahu dari mana email palsu itu dikirim, siapa yang terhubung, bahkan sampai teknik yang mereka pakai buat mencuri data. Bisa dibilang digital forensik ini kayak detektif yang kepo banget, yang selalu pengen tahu semua detail. Tapi tenang, keponya untuk hal-hal yang baik kok. Kemudian yang kedua, tujuan digital forensik adalah untuk mengamankan bukti. Nah, ini penting banget teman-teman, terutama kalau kasusnya sampai dibawa ke pengadilan. Bukti digital seperti log file, data di hard drive, atau rekaman jaringan harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Jadi nggak bisa tuh asal comot data aja. Kalau buktinya nggak valid, bisa-bisa kasusnya malah jadi mentah di persidangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah insiden serupa terulang lagi di masa depan. Jadi setelah kita menganalisis pola serangan atau kelemahan yang dimanfaatkan oleh pelaku, kita bisa bikin strategi mitigasinya. Contohnya gini, kalau ada perusahaan yang kena data breach, hasil analisis forensik bisa digunakan untuk memperkuat keamanan mereka. Dengan kata lain, digital forensik itu nggak cuma jadi pemadam kebakaran aja, tapi bisa juga bikin pencegahan supaya kebakaran nggak terjadi lagi. Dan yang terakhir, digital forensik juga berperan untuk memulihkan sistem yang terdampak, teman-teman. Setelah insiden kayak ransomware yang pernah terjadi misalnya di Pusat Data Nasional yang lalu itu, digital forensik itu bisa membantu untuk mengidentifikasi jalur infeksi atau menemukan sumber dari serangan.
dan bahkan bisa mencoba memulihkan data tanpa harus bayar tebusan ke pelaku. Itu case-nya harus hal-hal tertentu ya. Jadi selain menjadi detektif, digital forensik juga udah kayak dokter buat sistem yang lagi sakit. Jadi teman-teman, tujuan digital forensik bukan cuman buat cari tahu apa yang salah, tapi juga untuk memastikan sistem kita lebih kuat di masa depan. Dengan ilmu ini kita nggak cuma menjadi reaktif aja, tapi juga menjadi proaktif. Nah, ruang lingkup digital forensik itu sebenarnya bergantung dari apa yang mau kita analisis, teman-teman. Misalnya nih, bukti yang kita cari ada di komputer, berarti masuknya ke komputer forensik. Kalau buktinya di jaringan, nah itu namanya network forensik. Dan ada lagi yang di area lain ya, biar lebih jelas, coba kita bahas satu persatu biar nggak ada yang bingung. Yang pertama misalnya ada komputer forensik lah, yang tadi saya bilang. Di sini kita fokus untuk menganalisis bukti digital dari komputer atau laptop. Misalnya kita mau cari tahu file apa yang pernah dihapus, log activity, kayak riwayat browsing. Nah ini tuh kayak bongkar-bongkar file rahasia di komputer, tapi pakai cara yang ilmiah dan legal. Contohnya gini, kalau ada kasus karyawan yang curang, terus menghapus dokumen penting sebelum keluar dari kantor, kita bisa pakai ilmu ini untuk menghidupkan lagi file yang tadinya udah dihapus tuh. Jadi komputer ini kayak ibaratnya kayak black box lah, kayak black box di pesawat yang bisa ngasih kita petunjuk berharga. Lain lagi, bukti digital yang ada di jaringan, teman-teman. Ini kita masuk ke ranah network forensik. Di sini tugasnya adalah untuk menganalisis lalu lintas data yang lewat di jaringan, misalnya kayak data dari WiFi, server, atau bahkan router. Contohnya, kita bisa mendeteksi serangan brute force lewat log SSH atau ngecek apakah ada koneksi IP address yang mencurigakan. Ini tuh kayak pengawas di jalan tol ya, teman-teman. Kita bisa cek siapa yang lewat, kemana tujuannya, dan apa yang mereka bawa. Selanjutnya ke mobile forensik. Dunia kan sekarang nggak jauh-jauh dari smartphone atau ponsel ya teman-teman. Jadi kalau ada bukti yang disimpan di smartphone, kita bisa pakai ilmu ini untuk mengaksesnya. Contohnya kita bisa ngecek message, riwayat panggilan, terus data lokasi GPS. Misalnya nih ada kasus orang hilang, tentu kita bisa coba lacak lokasi orang tersebut melalui GPS yang ada di smartphone-nya. Kalau buktinya ada di cloud, berarti ini bagian dari cloud forensik. Nah, di sini kita fokus untuk menganalisis data yang disimpan layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau AWS. Contoh kasusnya misalnya kita mau lacak siapa yang terakhir kali ngubah file di Google Drive, atau ada akun yang nggak dikenal yang akses folder penting, tapi cloud itu nggak sekedar awan digital ya, di dalamnya bisa jadi ada jejak kriminal juga. Dan yang terakhir, yang nggak kalah keren nih, ada Forensic Internet of Things atau IoT. Ini ruang lingkup terbaru yang fokus ke perangkat pintar seperti misalnya CCTV, smart home device, atau sensor IoT. Contohnya nih, kalau ada akses ilegal ke kamera keamanan rumah atau CCTV pintar teman-teman, kita bisa tahu siapa yang masuk dan kapan kejadiannya. Jadi IoT itu bukan cuma bikin hidup lebih praktis ya, tapi juga jadi mata-mata yang bisa bantu untuk melakukan investigasi. Intinya digital forensik itu kayak punya berbagai detektif spesialis teman-teman. Ada yang ngulik-ngulik komputer, ada yang fokus ngawasin jaringan, ada yang ngulik-ngulik handphone, ada juga yang ahli di bidang cloud, bahkan perangkat pintar kayak kulkas IoT yang juga bisa kasih petunjuk. Bayang nggak masa depan digital forensik itu mungkin aja ada spesialis kulkas pintar forensik. Kebayang kan ngumpulin bukti dari kulkas, aduh siapa nih ngakses riwayat stok telur saya. Jadi teman-teman itu tadi ruang lingkup digital forensik, seru kan? Setiap area punya tantangan dan keunikannya masing-masing. Kalau kalian pengen belajar lebih banyak atau punya pertanyaan, jangan ragu buat kasih komentar di bawah ya. Nah, tadi kan kita udah ngomong misalnya kalau ada kasus, pasti kan ada langkah-langkah yang harus diikuti kan. Gak mungkin asal terjun tanpa rencana. Digital forensik juga sama, ada 4 tahap utama yang harus dilalui biar bukti yang kita kumpulin tadi itu kuat dan sah secara hukum. Sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini adalah identifikasi.
Di tahap ini, kita bisa menentukan lokasi dan jenis bukti yang relevan, teman-teman. Misalnya nih, kalau ada kasus phishing, yang kita cari tahu dulu itu email mana yang mencurigakan, atau file apa yang di-download sama si korban. Tahap ini penting banget karena kalau salah identifikasi, ya investigasinya jadi nggak tepat sasaran, teman-teman. Ini kayak main hide and seek di dunia digital ya, tapi bedanya yang kita cari itu bukan anak kecil yang sembunyi di balik sofa, teman-teman, melainkan bukti digital yang biasanya itu melakukan penyamaran. Setelah melakukan identifikasi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengumpulan data. Nah, di sini kita mengamankan data tanpa mengubah bukti asli. Contohnya, teman-teman perlu membuat disk image dari hard drive yang terinfeksi atau yang diduga menjadi barang bukti, biasanya bisa menggunakan FTK Imager. Tujuannya supaya semua data itu bisa dianalisis tanpa merusak bukti asli. Proses ini harus hati-hati banget, teman-teman, karena kalau bukti aslinya sampai berubah, ya bisa-bisa nggak diterima nanti di pengadilan. Misalnya gini, dalam kasus serangan ransomware, kita bakal nyalin log activity di jaringan atau file-file yang terenkripsi untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Intinya bukti itu harus dijaga kayak barang antik, teman-teman, nggak boleh asal diutak-atik. Karena kalau rusak atau hilang, bisa-bisa kasusnya ini malah jadi perkara baru dan teman-teman bisa malah jadi terkena gugatan hukum. Terus setelah bukti terkumpul, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu analisis. Nah, disinilah semua keahlian digital forensik itu diuji, teman-teman. Kita pelajari bukti untuk menemukan pola, anomali, atau jejak aktivitas. Misalnya dalam kasus phishing, kita bisa menganalisis log jaringan untuk melacak kemana file tersebut di-download sama korban atau victim. Ini tahap yang bikin otak kita kerja ekstra, kayak lagi nyusun puzzle yang rumit banget. Dan yang terakhir, ini adalah tahap di mana semua hasil analisis kita dirangkum dalam bentuk laporan yang jelas dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau proses hukum. Jadi laporan ini bukan sekedar kumpulan data yang gitu-gitu aja ya, tapi harus menjawab pertanyaan inti, misalnya kayak dari apa yang terjadi, gimana caranya, kapan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana solusi untuk mengatasi serangan tersebut. Kalau tahap ini gagal, ya sama aja kita kayak bikin presentasi skripsi tapi nggak ada isinya, bisa-bisa langsung di-reject tuh sama dosen. Jadi teman-teman, itu tadi 4 tahap utama dalam proses digital forensik. Yang pertama ada identifikasi, kemudian collecting atau pengumpulan, selanjutnya ada analisis dan reporting. Dengan mengikuti proses-proses tersebut, kita bisa memastikan bukti digital yang kita kumpulkan itu sah secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang masing-masing tahap, jangan lupa buat komen di bawah, like video ini, dan tentunya jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap jejak digital selalu meninggalkan cerita. See you!